darah dalam tergurat. Baik buruk siapapun, tak ada yang akan tahu akhirnya. Kita seperti pejalan kaki yang melintasi gelap. Tak ada yang memberi cahaya kecuali Sang Maha Pemberi Cahaya. Dan Allah hanya memberi cahaya pada siapa yang dikehendaki. Dan kita berharap, khususnya aku sendiri, mengharap cahaya itu menjadi penerang di hati. Memperoleh sedikit sudah cukup menjadi panduan agar aku bisa melewati kegelapan hidup yang penuh tipu daya. Sebab ketertipuan yang halus lebih menakutkan karena diri tidak merasa dan selalu merasa benar, walau jelas telah salah jalan. Itu lebih menakutkan dari masuk ke jurang secara nyata. Sebab telah jauh amal dilakukan bukan menambah kita menuju kebenaran. Walau sisa umur habis sudah di perjalanan panjang yang sia-sia. Tak pernah bijak memaknai sepi, dan tak pernah mengerti tujuan perjalanan yang sejati. Sampai di pabrik masih ada waktu istirahat. 2 orang TKI sudah ada di kamarku. Kami bicara tentang cerita masing-masing. Dan tentu saja, rokok Indonesia kebiasaan bagi TKI yang datang dari cuti atau baru datang dari Indonesia. Sebab rokok di Saudi harganya selangit untuk rokok Indonesia. 2 orang TKI baru itu bernama Yatno dan Umam. Karena sudah teramat lelah, aku pun tertidur. Hari-hari kerja seperti biasa. Alhamdulillah, aku mendapat lemburan membersihkan masjid. Walau waktunya setengah hari, tapi ya cukup lumayan untuk tambahan membeli rokok. Biasa jam 9 istirahat. Karena kerja di masjid sendiri, aku memilih tempat menyendiri untuk menulis pakai HP N75 sambil menyalakan rokok. Haram. Hadza tukhon haram. Seorang mutawa atau kiai membentakku. Dia seorang Arab. Maksudnya haram. Ini rokok haram. Siapa yang mengatakan haram? Tanyaku. Aku. Siapa kamu? Kok berani menentukan hukum tanpa dasar? Laku. Aku kiai. Ya, kiai bukan nabi. Al-Quran saja tidak mengatakan haram. Bagaimana kamu mengatakan haram? Aku mengatakan haram, ya haram. Bantah Mutoa. Di mana-mana haram itu sudah jelas.
Al-Quran juga sudah menetapkannya. Zina, mencuri, mabuk-mabukan, riba, membunuh, itu sudah jelas di nas, ditentukan oleh Quran. Kalau rokok, makruh, iya, karena tidak ada manfaatnya. Tapi kalau haram, tidak. Bahkan tak ada wala taqrabud dukhon, jangan mendekati rokok, juga tak ada. Jadi jangan membuat hukum tanpa ada dasar hukumnya. Kalau Allah tidak mengharamkan, maka ya jangan diharamkan. Kalau melarang dalam ruang tertentu, tidak apa-apa. Kataku juga ngotot. Pokoknya kalau haram, ya haram. Mutowa juga tak mau kalah, walau dia tak punya dasar. Hei, aku tahu kamu mutowa, dan aku orang bodoh. Tapi tidak bisa seseorang itu memaksakan kehendaknya pada orang lain, kecuali hal itu benar-benar berbahaya untuk orang lain. Seperti seorang dokter melarang orang darah tinggi makan daging kambing. Tapi untuk orang lain, daging kambing kan bukan larangan. Pemerintah saja tidak melarang rokok. Lah kok kamu melarang? Sekarang, kalau gat atau sejenis rumput yang bisa menambah stamina dan jika dikonsumsi bisa menjadikan orang yang mengkonsumsi ketagihan. Dan di Saudi itu dilarang sebab hampir seperti ganja. Walau efeknya aku sendiri tak tahu apa bisa sakau. Yah, apa itu halal? Kok kamu mengkonsumsi? Tanyaku. Kalau itu halal, jawab Mutowa. Tapi itu kan pemerintah melarang. Ya, itu kan urusan pemerintah, jawab Mutowa. Loh, yang rokok ndak dilarang, kamu haramkan. Kok gat yang dilarang pemerintah, kamu makan? Bukankah firman Allah, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan taatlah pada pemimpin kalian? Bukankah itu malah menyalahi Al-Quran? Kamu sok pinter. Loh, itu kan sudah ada di Al-Quran. Bukan aku sok pinter. Elakku. Begini saja. Menurutmu, ayat yang menyatakan wa anzalna minas samai ma'an, dan aku Allah turunkan air hujan dari langit. Ya,
Menurutmu, ayat itu benar apa tidak? Kalau Allah yang menurunkan hujan dari langit. Tanyaku. Ya, benar. Itu kan Quran. Jawab Mutowa. Nah, karena yang menurunkan hujan dari langit itu Allah, jika yang kamu katakan benar, coba kamu berdoa minta hujan pada Allah. Kalau kamu benar, tentu Allah akan menurunkan hujan dari langit. Bagaimana? Aku akan berhenti merokok sekarang juga. Kataku. Ya, tidak bisa seperti itu. Kata Mutowa. Karena di Jizan sendiri, setahun memang belum tentu ada hujan. Bahkan telah berulang kali dilakukan sholat minta hujan di lapangan, tetap saja panas amat terik. Dan dari kiaiku, aku sudah dibekali sendiri cara meminta hujan, memindah mendung, dan memerintah angin. Maka aku berani menantang kiai dari Saudi itu. Walau sebenarnya aku tak ingin apa yang diberikan kiaiku itu untuk membenarkan atau mendukung hujahku. Aku hanya ingin orang Arab itu tidak terlalu selalu menganggap ucapan dia adalah hukum dan kebenaran. Sementara ucapan orang di luar Arab itu salah. Nah, kamu tak berani kan? Anak kecil juga bisa ngomong ini itu. Netapkan sesuatu dengan ukuran udelnya sendiri. Kataku memanasinya. Ya, coba kamu. Kata Mutowa itu yang sudah termakan siasatku. Ya, kalau turun hujan, bagaimana? Tanyaku. Ya, tak mungkin. Benar, aku yang berdoa. Ya, kalau turun hujan, bagaimana? Tanyaku lagi. Ya, kamu boleh ngerokok semaumu. Bebas di mana saja lah. Kata Mutowa itu yakin kalau aku tak akan bisa meminta hujan. Baik, ku pegang ucapanmu. Kataku. Aku segera keluar dan melihat ke jauh, di mana ada setitik mendung jauh. Lalu aku berkonsentrasi, meminta kepada Allah, memadukan dengan zikir dan doa, juga tenaga prana. Angin 5 menit kemudian berhembus keras, dan mendung bergulung mendatangi. Aku tetap konsentrasi dan menyatukan permintaan dengan kesungguhan. Dan 10 menit kemudian, hujan pun deras.
aku berlari ke tempat teduh, menghindari hujan. Ya, bagaimana? Tanyaku pada Mutoa. Wah, itu sihir, kata Mutoa. Loh, kamu ini bisa dipegang kata-katanya tidak? Jelas-jelas di Al-Quran, Allah yang menurunkan hujan. Ini bukan aku yang menurunkan. Bagaimana kau anggap sihir? Lah, coba saja airnya disentuh. Tanah basah gitu. Kalau sihir mampu melakukan seperti itu, sampai tanah basah, air mengalir. Wah, hebat benar sihir itu. Kataku agak jengkel. Ya, memang tak ada gunanya otot-ototan sama orang Arab. Sebab kebanyakan mereka memperdebatkan sesuatu tanpa dasar dan hanya memakai dasar agar diri dianggap benar. Aku tinggalkan Mutoa Arab itu dan kembali bekerja. Esoknya lagi, Mutoa itu mendatangiku dan memberikan rokok padaku. Wah, apa ini? Tanyaku. Ya, aku hanya ingin mengatakan, kamu jangan menunjukkan kelebihanmu di hadapan orang lain. Karena kamu bisa dibawa polisi, dituduh melakukan sihir, dan akan dipancung. Kata Mutoa. Loh, aku sama sekali tak melakukan sihir. Iya, aku tahu. Tapi di Saudi seperti itu tak ada. Kamu memiliki ilmu hak. Tapi di sini Saudi seperti itu tak ada. Pemerintah mempunyai mazhab Wahabi yang bersandar pada ibadah yang logika, masuk akal, dan wajar. Jadi, kalau minta hujan ya pakai istisqa. Doa itu ada kalanya diijabah di akhirat sana. Aneh. Loh, apanya yang aneh? Coba bayangkan, kalau semua doa minta hujan diijabah di akhirat, apakah akhiratnya tidak kebanjiran? Apa itu namanya tak aneh? Di akhirat, bukannya orang yang masuk surga sudah disediakan semua kelengkapannya. Kalau doa minta rizki dijabah di sana, apa ya ndak aneh? Di surga bukannya ndak ada orang sakit. Kalau doa minta disembuhkan diijabah di sana, apa ya ndak aneh? Kilahku. Wah, kamu terlalu mengerti banyak. Itu akan membahayakanmu. Loh, bukannya itu hal yang masuk akal?
ijabah Allah itu tidak mesti dalam bentuk sesuatu yang kita minta. Jelas, Mutoa. Iya, tapi Allah kan tidak terhalang dalam memberi ijabah. Kataku. Wah, sudah. Aku mau bicara denganmu. Hanya pesanku, jangan kamu perlihatkan kelebihan yang kamu miliki kepada orang lain. Itu demi keselamatanmu. Iya, baik. Jawabku. Damai, kata dia mengulurkan tangannya. Iya, damai. Jawabku menyalaminya.